Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, yang selalu setia menonton video saya, yaitu Barokatul Karamah Sukabumi. Insyaallah di malam ini saya akan membahas tentang masalah keilmuan. Tentang masalah ilmu ada yang sungkunan atau dari Allah, atau yang ilmu dari Allah yang selalu menjadikan ilmu barokah, atau bisa dikatakan ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang tidak bermanfaat. Manfaatnya bisa di dunia dan akhirat, atau manfaat di dunia doang, di akhirat tetap tidak terasa hasilnya, kemanfaatannya, ilmunya. Kenapa? Banyak pasti bertanya. Setiap orang pasti banyak yang selalu bertanya, kenapa saya padahal mempunyai ilmu ini terlalu banyak malah, tapi menjadikan ilmu di dalam tubuh saya kenapa tetap selalu menjadi penyakit. Ilmu kita pun sama, ada yang dikatakan ilmu istijrad, ataupun juga ada yang dikatakan ilmu yang barokah, yaitu manfaat dunia akhirat. Bagaimana? Nah, ketika kita melakukan atau mempunyai ilmu, hati-hati, kita harus ditelusuri kebenarannya. Kalau ditelusuri dengan kebenarannya, apakah nyampe kena keyakinan kita, apakah ilmu ini nyampe kepada Allah tujuannya, tidak, atau cuma ukur secara syariat doang. Kalau secara hakikatnya adalah ruhaniyahnya dalam batin masih dalam bingung, itu di dalam tubuh kita banyak keilmuan, karena hati pasti bingung, maka disitulah bisa kemungkinan itu ilmu dibiarkan oleh Allah. Nah, makanya ketika kita mempunyai ilmu harus takut. Kenapa harus takut? Takutnya menjadi ilmu yang dibiarkan oleh Allah, yaitu ilmu istijrad atau sungkunan dari Allah. Dalam hikam, khafu min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami asatika mahu ayyakuna dalika istidrojan sanatadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Pangna kita mendatangkan ilmu kalau bisa dikatakan batinnya masih bingung, dengan keyakinannya masih dalam ragu, masih dalam hati meminta keselain daripada Allah. Yang selalu datang dalam tubuh kita adalah di dalam hati kita selain daripada Allah. Nah, itu harus takut kita, karena itu masih dalam ilmu syariat. Tingkatkanlah wahai para sahabat-sahabat, siapa yang mempunyai ilmu, karena memang itu ilmu dari Allah. Hati-hati kalau ilmu dikatakan ilmu istijrad. Banyak yang orang mengatakan mempunyai ilmu dengan wiridan terus melakukan puasa. Nah, terus melakukan puasa dan wirid terus, ternyata kemunculan disitulah hasil wiridan, hasil apa? Ternyata wiridannya bukan lillahi ta'ala,
wiridannya nyata karena sesuatu. Ketika melakukan wirid itu karena sesuatu, daek wirid teh kusabab pengen sesuatu, daek melakukan puasa teh karena sesuatu, hati-hati, disitulah bisa kemunculan. Kalau kita tidak ditingkatkan, maka itu ilmu bisa dikatakan kalau di sisi Allah itu ilmu istijrad, sungkunan dari Allah. Karena apa? Bisa disungkunan dari Allah karena menyekutukan Allah dalam ruhaniyah, yaitu adalah syirik khafi. Kalau syirik khafi menyekutukan Allah dengan selain Allah, maka itu, atau dengan makhluk, maka itu syirik. Maka bakal datanglah di situ ilmu-ilmu atau khodam-khodam yang selama ini kita dapat, yang selama ini kita masuk dalam tubuh kita, maka itu adalah khodam-khodamnya dari bangsa makhluk Allah, bisa ngajadikan pengikut-pengikut iblis. Nah, makanya kalau kita bisa mengatakan ini lillahi ta'ala loh, tapi ternyata di dalam hati bingung caranya lillahi ta'ala tak bagaimana. Kalau orang masih belum diberi paham oleh Allah atau tak ingin untuk datang ke babakan kolbu, maka di situ tetap orang itu akan kebingungan. Hati-hati ketika kita mau untuk melakukan wiridan atau melaksanakan apapun, maka kita cari dulu dengan keilmuannya. Awas, banyak yang seperti itu di zaman-zaman sekarang ini, karena manusia disandar karena sesuatu, waktu melakukannya juga tidak selalu mengaktifkan kalimah la haula wala quwata illa billah, tidak selalu mengaktifkan yaitu adalah sifatnya makhluk. Ketika manusia tidak selalu mengaktifkan kalimahnya aina dengan ke sifatnya makhluk, hati-hatilah, di situ banyak keilmuan, yaitu ilmu istijrad. Penyungkun apapun. Tapi kalau orangnya selalu mengatakan di situ kita selalu dikehendaki oleh Allah, kita melakukan wiridan, kita melakukan sholat, kita melakukan puasa dengan syariat, dan hakikatnya kita langsung. Nah, kenapa itu dibiarkan oleh Allah? Misalkan kenapa kamu ini, misalkan kadang-kadang dulu kita hampir sama lah, saya pun juga sama seperti itu. Karena kalau belum Allah berkehendak di situ, karena manusia dalam keadaan ketidaktahuan. Maka dengan ini saya membuka tentang masalah keilmuan, supaya ilmu kita ilmunya dari Allah barokah, manfaat di dunianya maupun di akhirat. Kalau cuma ukur di dunia wungkul, cuma di dunia doang, di akhirat dalam keadaan, coba ceknya dalam hati kita. Kalau tetap masih dalam keadaan bingung, itu bisa kemungkinan istijrad. Kalau dari wirid mah adalah jadi waridna dari bangsa jin atau pengikut-pengikut hawa nafsu. Kalau ilmu yang dikatakan ilmu barokah, yang bagaimana yang bisa wusul kepada Allah, atau ilmu yang kita dapat bisa wusul ke Allah. Nah, contohnya yang dikatakan ketika kita melakukan sholat, praktek wudhu, wiridan seperti apapun, atau ilmu syariat dan marifat, tahu jalannya, tahu nyampaikannya, tahu alamatnya, terus pas ketika kita menjalankan dengan ilmu itu, maka kita selalu aktif dalam hati kita. Tiada lain, ada 3 tingkatan. Kalau secara syariat dengan mengatakan perjalanan, kalau sudah perjalanan berarti mengatakan thariqah. Kalau sudah hakikat dan ma'rifat, tiada lain yang selalu berdikir ini hanya
Allah makhluknya di situ kemunculan sebagai kalimah la haula wala quwata illa billah. Nah di situ insya Allah makhluk yang di situ atau ilmu yang di situ akan menjadikan ilmu barokah. Di dunia bisa ketemu dengan keberkahan ilmunya, Allah yang memberikan keberkahannya. Di akhirat pun sama, akan ketemu dengan Allah dengan datangnya dari Allah yang menjalankan sebagai hamba, yang berperan setiada lain hanya Allah, maka disitulah nyampe di dunia akhirat. Kebanyakan orang yang banyak berzikir terlalu dijadikannya itulah nafsu mutmainahnya. Nafsu mutmainahnya tidak dibikin tenang, ternyata dibikin dorongan hawa nafsu, keinginan dan keinginannya. Saya berpesan karena saya juga mantan seperti itu, mantan daripada mendatangkan keilmuan seperti itu, mengajak kepada sahabat-sahabat, mengajak kepada saudara-saudara, siapapun yang telah selalu suka mengwirid atau selalu pengamalan amal soleh secara syariat, tingkatkanlah ilmu kalian dengan ilmu babakan babakan syariat tarekat hakikat muhanan, aktifkanlah yaitu syariatullah. Insya Allah akan ketemu hasilnya, buahnya. Makanya kitanya jangan sampai bersandar kepada hasil dan buahnya, tapi bersandarlah kepada Allah. Setiap bersandar kepada Allah yang punyanya, apapun akan Allah berikan kepada kita insya Allah. Maka dengan ini semoga bermanfaat dengan kajian walaupun sedikit, tapi akan berperan dan berpikir di dalam hati manusia, karena selama ini yang kita jalankan di dalam hati. Kalau hatinya masih tertutup, maka orangnya akan merasakan, akan mendengarkan, akan berpikir. Insya Allah saya doain semoga Allah memberikan pemahaman dan membukakan yang sebenarnya ilmu di sisi Allah. Sekian dari saya, supaya jangan sampai ketinggalan, silahkan share, subscribe, atau nyalakan loncengnya. Insya Allah akan bahas lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.